tidak ada peran kontrol ya, menjadi sosial kontrol bagi pemimpin nasional Indonesia. Cukup? Tepuk tangan untuk Bu hanya 90 detik dan mudah-mudahan yang berikut juga sama. Berikutnya 2 menit dari sekarang untuk Bung Bahar Parawan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja-kerja dari kepanitan dan kepengurusan yang ada sehingga kita bisa berdiri dan sama-sama menyaksikan acara dialog debat kandidat pada malam hari ini. KNPI sejak lahirnya tanggal 23 Juli tahun 1973 menegaskan untuk kemajemukan dan keberbedaan dari peradaban seluruh komponen pemuda untuk bersatu yang disebut dengan wadah berhimpun. Lalu kemudian KNPI mempertegas diri sebagai laboratorium kepemimpinan kader dan membentuk sehingga pada babak tahun 1998 melahirkan reformasi yang sama-sama kita nikmati dalam konteks otonomi khusus yang merupakan turunan langsung daripada reformasi. Namun begitu banyak catatan dan problematika yang harus kita hadapi secara bersama, terutama letak geografis dan medan komunikasi di Papua yang begitu sulit, membutuhkan pemimpin Papua, KNPI Papua yang solidaritas dan mobile di semua lini. Untuk itu ketika saya dipercayakan oleh kawan-kawan pemuda Papua dengan tanpa melihat perbedaan dan lihat suku, ras, agama, dan yang lain-lain sebagaimana cita-cita luhur dari lahirnya KNPI, maka ada 2 dasar pergerakan yang ingin saya lakukan. Pertama, KNPI dibangun dengan dasar secara internal. Ada 5 hal pokok yang harus kita menata kembali, yaitu sistem organisasi, paradigma gerakan, dan manajemen organisasi dan sistem pegaderan. Dan yang terakhir yang terpenting adalah bagaimanapun roda perputaran sebuah organisasi NGO yang tidak dibiayai sama sekali, maka logistik itu merupakan hal yang paling terakhir untuk harus kita pikirkan. Yang kedua adalah membicarakan secara eksternal KNPI. Ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh KNPI. Pertama adalah relasi KNPI dengan negara, pemerintah. Lalu kedua itu relasi KNPI dengan OKP, pemuda lainnya. Dan yang ketiga adalah relasi KNPI dengan kekuatan sipil lainnya. Dan yang keempat adalah relasi KNPI dengan kekuatan kapitalisme yang akan masuk kemudian di Provinsi Papua. Hal ini semua saya persembahkan buat pemuda Papua di 5 titik. Di mana mereka? KNPI untuk melihat wadah berhimpun ini ada pada 5 titik. Pertama adalah mereka yang berada di OKP, yang kedua mereka yang ada di BEM dan di Senat, yang ketiga pemuda yang ada di gereja dan di masjid, yang keempat pemuda yang ada di jalan, yang kelima pemuda yang ada di kampung. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Baik, kita melaju terus kepada kandidat yang ketiga, Bung Julianus 2 menit dari sekarang. Silakan. Shalom, selamat malam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemuda harus selalu bermimpi dan melihat sebuah mimpi sebagai sesuatu yang harus digapai dalam sebuah perubahan dalam skala nasional, kedaerahan, dan pada tingkat pergerakan lokal. Untuk itu, visi yang kami letakkan dalam rangka membangun pemuda Papua menuju cita-cita yang kami harapkan adalah menjadikan wadah KNPI mitra pemerintah dan jembatan aspirasi pemuda. Mengapa kami katakan jembatan mitra pemerintah? KNPI tidak akan berdiri sendiri karena KNPI merupakan bagian dari pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemuda. Yang kedua, yang paling penting kita lakukan adalah menjadikan KNPI sebagai jembatan aspirasi, corong aspirasi pemuda yang hari ini termarginalkan, tinggal di gunung-gunung, tinggal di lembah-lembah, dan di pesisir pantai. Mereka ini membutuhkan sentuhan dari kelompok muda yang hari ini yang dikategorikan sebagai elit intelektual. Mari kita bangun KNPI menjadi sebuah kekuatan yang juga ke depan dirasakan oleh mereka yang di kampung-kampung, di gunung-gunung, di hutan rimba. Mereka merasakan bahwa KNPI bagian dari mereka. Kami akan menyatukan semua kekuatan potensi pemuda yang ada di Papua, terutama mereka yang ada di kampung-kampung. Kita rubah rezim yang selama ini kita membangun sesuatu yang seremonial yang di tingkat provinsi, tapi kita akan lebih membuka akses kami untuk melibatkan teman-teman di tingkat daerah, tingkat bawah, memberikan apresiasi mereka melalui program-program pemberdayaan. Dalam bidang olahraga, minat bakat, dan bidang ekonomi kerakyatan yang selama ini belum tersentuh dalam rangka membangun kemandirian pemuda. Ini akan kita perhatikan bersama. Dan bagi rekan-rekan OKP, sesuai dengan misi hadirnya KNPI di Republik ini adalah dari kemajemukan. Marilah dalam kemajemukan tanpa membedakan. Waktu Anda berakhir, Bung Julianus, kita berikan apresiasi. 3 kandidat sudah menyampaikan visi misinya.
dengan waktu yang relatif singkat, dan kita beri kesempatan juga 2 menit berikutnya untuk Bung Arno Udam. Silakan 2 menit dan sekarang. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua, selamat malam untuk hadirin di studio dan pemirsa Papua TV di seluruh daratan tanah Papua. Terima kasih kesempatan yang berbahagia ini, patut saya mengajarkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat, setia, kasih, dan curahan berkatnya sehingga kita bisa ada di tempat ini dalam suasana yang baik. Dengan mengusung tema besar dan visi besar saya, terwujudnya pemulihan pemuda KMP Papua menuju masa depan pembangunan nasional dan persaingan global dalam dimensi kearifan lokal, maka saya melihat bahwa potret pemuda Papua saat ini, kita bicara pemuda berarti kita bicara tentang masa depan. Kita bicara masa depan berarti kita bicara tentang pemuda itu. Ibarat 2 sisi mata uang. Bicara perubahan berarti bicara tentang pemuda. Bicara pemuda berarti bicara tentang perubahan itu. Bagaimana dalam konteks dimensi kearifan lokal kita menyiapkan pemuda sebagai bagian daripada proses menyiapkan masa depan sebuah bangsa. Bangsa ini akan kehilangan masa depan ketika kita tidak menyiapkan pemuda sejak dini. Sehingga bicara pada tataran itu, maka pemuda yang bagaimana bisa menyiapkan diri secara baik melalui wadah KMP kita jadikan sebagai tempat berhimpun, laboratorium pengkaderan, tempat pembinaan, sehingga terbentuk kader-kader pemuda militan yang punya idealisme. Pemuda kita tempatkan pada ruang di mana bebas nilai, organisasi ini tidak terkooptasi dengan sistem dan arus kekuasaan, sehingga tidak terjebak dalam ranah politik praktis, sehingga betul-betul kita siap untuk menatap masa depan dan juga kita siap untuk maju pada era globalisasi di mana posisi strategis Papua dalam percaturan internasional di mana menyambut era Asia Pasifik, maka posisi strategis Papua ini harus kita lihat dalam situasi khusus Papua dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi bagi Provinsi Papua. Untuk itu saya mau jadikan visi saya ini yaitu terwujudnya pemulihan pemuda KMP Papua menuju masa depan pembangunan nasional dan persaingan global dalam dimensi kearifan lokal menjadi visi bersama pemuda Papua. Terima kasih. Kita masuk kepada kandidat nomor urut 5 untuk malam ini penyampaian visi misi yang terakhir. 2 menit dari sekarang untuk Bung MY. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, perbedaan adalah sebuah anugerah dan patut kita syukuri. Namun yang harus kita lawan adalah upaya-upaya untuk melakukan pembedaan. Di tengah-tengah pluralisme dan kemajemukan yang ada, butuhlah kemudian pemimpin-pemimpin yang memiliki hati, yang mampu mengakomodasi berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan, yang kemudian dari perbedaan itu bisa membangun Papua. Saya kemudian mengusung visi saya memimpin dengan hati, yang menjadi landasan ini bahwa pertama pemuda harus diarahkan memiliki visi menerbang masa depan bagaimana 20 tahun ataupun 30 tahun pemuda Papua itu. Dan visi itu harus dibarengi dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemuda itu. Antara hati, visi, dan kompetensi itu akan kemudian apabila dimiliki dan terinternalisasi dalam kepemudaan, maka akan pemuda tersebut mampu menjaga keseimbangan sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. 1 menit. Terima kasih. Masih ada waktu. 1 menit terakhir masih saya beri kesempatan. Ya. Di tengah-tengah untuk mewujudkan visi saya yang saya kemudian usung ada 4. Pertama, menjaga keseimbangan, memimpin dengan hati untuk menjaga keseimbangan sosial, memimpin dengan hati untuk kemudian meneropong masa depan dengan visi dan kompetensi, memimpin dengan hati untuk mendorong pemuda sebagai pelopor perubahan, pembangunan, dan pembaruan. Yang keempat, memimpin dengan hati untuk menjadikan pemuda sebagai pemimpin masa depan. Terima kasih. Baik. Untuk ke-5 kandidat ini di sesi awal kita untuk penyampaian visi dan misi. Saya pikir semuanya pasti menjanjikan bagus. Saya nggak bisa komentar panjang, bukan posisi saya di sini. Tapi saya suka untuk 5 kandidat ini. Tepuk tangan lagi untuk baik, pemirsa. Kita akan lanjut pada sesi kedua. Kita kupas bagaimana wawasan mereka. Kalau hanya sekedar penyampaian visi misi, dicatat bagus-bagus, mudah sekali. Tapi kita bedah bagaimana wawasan mereka lewat pertanyaan dari panelis. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Papua TV.
senang sekali sebab calon-calon pemimpin pemuda Papua yang hadir dalam Musda KMP ini 5 orang ini semua anak asli Papua. Kalian dianggap yang terbaik dalam rangka memimpin KMP ke depan. Bung Yan Ayomi, waktu Anda cuma 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Banyak sekali aspek yang nanti kita bicara, tapi satu aspek yang saya mau tanya untuk kalian. KMP ini wadah organisasi kader. Kita tahu bahwa di Papua ini pemimpin sebagian besar 80% ini ada KMP. Saya ingin dari masing-masing menjelaskan kepada saya kalau jadi ketua KMP bagaimana menindaklanjuti kaderisasi bagi pemuda di Papua. Bagaimana program kaderisasi dalam rangka mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru untuk masa depan tanah ini. Oke, baik. Bagaimana mempersiapkan kaderisasi? Baik. Ya. 2 menit pertama. Paham pertanyaannya? Oke. Semua paham ya? Silakan 2 menit pertama untuk Bung James Mayor. Silakan. Hanya pemuda, hanya orang yang tidak berpikir tentang kebaikan sajalah yang kemudian tidak berpikir tentang pengkaderan. Pengkaderan merupakan roh dari KMP dan juga roh bagi pemuda itu sendiri pengkaderan. Sehingga komitmen saya ke depan bahwa organisasi ini benar-benar harus memberi perhatian terhadap proses pengkaderan. Training, pelatihan, dan lain sebagainya menjadi bagian penting dalam proses pengkaderan. Membangun wawasan-wawasan, membangun mitra-mitra dengan berbagai pihak itu menjadi bagian penting dalam proses pengkaderan. Sekali lagi bahwa pengkaderan itu adalah roh. Saya hadir di sini bukan untuk menciptakan diri saya menjadi besar, tetapi pekerjaan saya adalah bagaimana menciptakan orang-orang seperti saya, tetapi juga kawan-kawan seperti saya menjadi banyak. Ini yang kemudian selalu kita lupa. Dan ini menjadi komitmen saya, dan saya telah membuktikan banyak hal tentang bagaimana menyiapkan kader-kader ketika saya memimpin organisasi-organisasi. Dan itulah wujud dari komitmen saya. Hari ini hadir untuk memimpin KMP, saya akan buktikan bahwa saya akan duduk tenang untuk memikirkan kebaikan kawan-kawan, untuk mendistribusi kawan-kawan di berbagai tempat. Inilah komitmen saya dan inilah yang saya sumbangkan kepada kita sekalian. Dan saya pikir jejak rekam saya menjadi rekaman yang tidak dapat dilupakan oleh kawan-kawan saya, oleh senior, dan siapa saja. Dan saya akan buktikan itu kepada kita sekalian, bagi pemuda Papua, bagi pemuda Indonesia yang ada di tanah ini. Inilah jadi konsen saya dalam buku saya sudah sampaikan. Oke, waktu Anda habis. Tepuk tangan untuk kesempatan yang sama, pertanyaan yang sama. 2 menit dari sekarang untuk Bung Bahar Parawawan. Silakan. Terima kasih, Bang Yan. Yang pertama adalah yang perlu kita tegaskan bahwa cerminan anggaran dasar rumah tangga KMP mengharuskan kepada siapapun pemimpin yang akan terpilih harus melakukan proses kaderisasi. Proses kaderisasi, pintu dimulainya proses kaderisasi itu mulai dari rekrutmen awal kepengurusan seperti halnya pasca musprof. Formatur ini perlu mendapat ketegasan karena ini adalah pintu masuk untuk kita. Bagaimanapun KMP adalah kepemimpinan kolektif. Ketika formatur bekerja jujur dengan hati untuk mengakomodir seluruh pemuda terbaik yang terletak dari 3 unsur OKP dan DPD dan unsur-pemuda lainnya, maka di dalam KMP itu kita bisa mensinergikan kemajemukan dan keberpihakan dalam proses konteks kaderisasi. Nah, konteks kaderisasi dalam ada 2 aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu secara internal dan eksternal organisasi. Secara internal perlu ada kerangka kurikulum kaderisasi dari DPD KMP, dari KMP kecamatan, distrik, KMP kabupaten, kebetulan ke provinsi dan seterusnya. Jangan kemudian ada implementasi bahwa setiap pimpinan OKP punya kewenangan untuk masuk ke dalam KMP, tetapi di sisi yang lain orang yang tidak pernah memimpin OKP bisa masuk ke dalam KMP. Ini adalah pintu masuk yang merusak sistem dan tatanan kaderisasi yang ada di KMP. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam proses eksternal organisasi, KMP harus melahirkan pemimpin. Saya sepakat dan bangga dengan apa yang Abang sampaikan, bahwa KMP ini melahirkan pemimpin banyak di tanah Papua.
termasuk yang kita hormati Kakanda Baswebu. Nah, kemudian KNP harus melakukan rekam jejak tentang itu. Kira-kira dalam 3 aspek yang harus KNP lakukan, bagaimana pendistribusian kader ke sisi eksekutif, legislatif, dan dunia usaha. Inilah yang harus menjadi tantangan kita bersama, dan saya siap melakukan itu dari kepemimpinan kolektif ketika terpilih nanti. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tidak sampai 2 menit. Kembali, pertanyaan yang sama. 2 menit waktu Anda. Bung Julianus 2, kandidat nomor 3. 2 menit dari sekarang, silakan. Hadirin dan pemirsa yang dikasihi, dan kami hormati dan menghargai. Ketika kami melihat fungsi KNP yang sesungguhnya dia adalah waktu kader, itu merupakan fungsi yang utama. Ketika bicara KNP, bicara sebuah kesinambungan. Mengapa harus ada kesinambungan? Maka kesinambungan ini hanya akan terjadi ketika kemajemukan itu kita rumuskan dalam sebuah program. Program itu adalah program pemberdayaan yang terjadi di tingkat OKP dan DPD tingkat 2. Dari situlah akan muncul para kader. Ketika kami memberikan ruang dan kepercayaan kepada mereka, maka akan muncul kader-kader yang dapat kita jual, entah itu ke eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga-lembaga yang lain. Mengapa saya menaruh visi menjadi mitra? Kami harus menjadi mitra dengan pemerintah, dengan lembaga mana saja. Dengan kemitraan inilah kita akan mendistribusikan kader-kader yang kita siapkan, entah ke dunia politik, ke bidang-bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang lain. Hanya dengan sebuah kemitraan kita bangun dengan baik, maka disitulah peran pendistribusian harus terjadi. Karena organisasi sebesar apapun hanya akan dibesarkan oleh kader. Kader adalah siapa yang dipersiapkan oleh organisasi itu sendiri. Itu yang menjadi filosofi dasar mengapa KNP harus menjadi laboratorium kader. Karena KNP sebesar ini pun hanya ke depan akan menjadi besar ketika KNP hari ini menyiapkan figur-figur pemimpin-pemimpin masa depan yang didistribusikan oleh KNP pada periode ini. Sehingga itu menjadi program prioritas yang harus dilakukan di semua tingkatan melalui sebuah petunjuk yang jelas. Karena petunjuknya sudah jelas dalam ADART, tinggal diterjemahkan oleh kami di 3 provinsi, kabupaten, dan ada 3 distrik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu dan kesempatan. Baik, tepuk tangan untuk 3 kandidat sudah menjawab pertanyaan panelis, dan pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kandidat keempat, Bung Arno Udang. Waktu Anda 2 menit dari sekarang, silakan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa menyiapkan kader. Visi ini boleh berlanjut, tapi regenerasi kepemimpinan ini harus tetap jalan untuk melanjutkan sebuah visi. Visi ini adalah sebuah mimpi yang harus dicapai melalui proses regenerasi kader. Saya berdiri di sini di hadapan pemirsa sekalian karena memang saya sudah memulai KNP mulai dari tingkat kecamatan. Saya ber-KNP Kecamatan Jayapura tahun 99, menjadi wakil ketua KNP Kabupaten Jayapura tahun 2003-2006 sampai sekarang saya pengurus KNP Provinsi Papua. 12 tahun saya berinvestasi untuk berdiri di depan sini. Saya melalui sebuah rekrutmen proses pengkaderan. Ketika bicara tentang KNP sebagai laboratorium pengkaderan, sebagai wadah berhimpun pemuda, maka kita melihat bahwa KNP di Papua berbeda dengan KNP di belahan Indonesia lainnya. KNP di Papua sudah menjelma menjadi sebuah mesin super yang mencetak atau membentuk manusia-manusia unggulan Papua yang menjadi generasi emas di zamannya. Contoh, Bapak Barnabas Webu, terlepas dari kapasitas beliau sebagai gubernur Papua, tapi beliau merupakan figur idola, figur cita-cita. Setiap pemuda ingin seperti beliau. Ini berarti ada sebuah rekrutmen untuk pengkaderan yang jalan. Jadi organisasi ini coba kita jadikan dia sebagai organisasi yang bebas nilai, tidak terkooptasi sistem kekuasaan, sehingga betul-betul sistem pengkaderan dan rekrutmen kader ini berjalan sebagaimana mestinya, sehingga betul-betul wadah ini menjadi wadah yang melahirkan manusia-manusia Papua unggulan yang berakhlak, takut akan Tuhan, memiliki integritas, komitmen kebangsaan sudah opsional, dan yang penting adalah dia harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kandidat yang berikut nomor 5. Terima kasih. Bung Edi Wai. Saya belum berikan waktu, Anda jangan buru-buru. Baik, 2 menit dari sekarang. Silakan Bung Edi Wai. Baik, terima kasih Bung Amir. Kaderisasi merupakan proses menyiapkan pemimpin itu jalan yang bebas. Kalau kemudian saya dipercayakan menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua KNP periode 2010-13, apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara saya adalah masukan yang berarti bagi saya. Karena program konkret adalah dalam bentuk kegiatan, sehingga kegiatan itu akan kemudian diterjemahkan sesuai anggaran dasar sebagai konstitusi yang memperdomani kita, supaya setiap pergerakan-pergerakan ketika saya menjadi ketua KNP dan semua yang saya rekrut, kita berjalan dalam sebuah koridor aturan untuk kemudian menyiapkan kader masa depan di Papua. Terima kasih. Oke, tepuk tangan.
5 kandidat sudah menjawab 1 pertanyaan dari panelis. Kita akan masuk pada sesi yang berikut. Masih panelis memberikan pertanyaan dan ke-5 kandidat akan menjawab. Catatan yang dapat kita tarik dalam season yang baru saja berlalu ini, karena kita masih punya waktu, bahwa berdiri menjadi kandidat di sini bagi 5 orang ini adalah suatu nilai tambah. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, pemirsa Papua TV, Anda jangan kemana-mana. Sesi berikut kita masih membedah wawasan dari ke-5 kandidat ini dengan 1 lagi pertanyaan dari panelis. Tetap di Papua TV, bincang-bincang spesial debat kandidat Ketua KNPI Provinsi Papua. Dilahirkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. KNPI tidak punya kekuatan hukum karena dia berpayung pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85. Tidak ada peran kontrol menjadi sosial kontrol bagi Komite Nasional Republik Indonesia. Namun tetapi kebetulan KNPI ini ada di Papua, sehingga peran akselerasi harus dimainkan dalam konteks kaderisasi yang awal Abang Yan sampaikan dan kami juga yang ada di konteks otonomi khusus. Persoalannya adalah kita harus mengevaluasi secara total kapasitas Komite Nasional Pemuda Indonesia dan sumber daya manusia yang ada di dalam. Dan kita melihat problematika yang terjadi di Papua. Menurut saya, ketika saya terpilih menjadi Ketua KNPI, regulasi undang-undang harus didorong oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia agar menjadi sebuah payung hukum yang konkret dalam berbangsa dan bernegara. Ketika Fagem Morgan dalam bahasa hukum itu labil dan umum, maka semua orang bisa berterjemahkan dalam itu. Aplikasi dari penolakan SK 14 adalah tidak adanya dasar hukum. Jadi kita tidak bisa berwacana apakah menolak atau menerima, tapi ini kita bicara tentang substansi persoalan-persoalan hukum yang sedang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga langkah konkret ketika Komite Nasional Pemuda Indonesia ini di bawah pimpinan saya, maka teman-teman yang demo kemarin saya ajak bicara di jalan percetakan nomor 1 Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kira-kira apa yang harus Komite Nasional Pemuda Indonesia harus dorong? Melakukan perubahan dan persoalan ini tidak boleh terulang lagi. Dan mereka-mereka yang berada di pikiran jalan di kampus-kampus harus kita akomodir. Kenapa kita tidak bisa lakukan penerobosan itu dan kita tetap berwacana dari pinggiran kafe ke satu kafe yang lain, dari kampus ke kampus yang lain? Komite Nasional Indonesia harus mempertegas posisi itu dalam posisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 dan di antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Disitulah peran KNPI dan kemudian dia menjadi solusi, bukan menjadi beban baru atas otonomi khusus di tanah Papua. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk hitam kulit.